Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui video singkat ini saya akan berbicara sedikit tentang pesan di balik perayaan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Saudara, memang harus kita akui terus terang saja bahwa pesta ataupun perayaan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tidak sepopuler perayaan Natal, juga Jumat Agung, dan perayaan Paskah, bahkan juga dari perayaan datangnya ataupun turunnya pencurahan Roh Kudus. Kalau kita berbicara dari segi nilai, tentu nilainya sama. Tentu kelahiran, kemudian kematian, dan juga kebangkitan, dan juga kenaikan tentu nilainya sama. Tidak ada yang lebih besar tentunya. Walaupun dalam prakteknya memang sangat jauh berbeda. Kita hampir tidak menemukan di suatu tempat atau dimanapun hari kenaikan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dirayakan semeriah memperingati Natal ataupun Paskah ataupun Jumat Agung. Dan kita melihat peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu pun dalam kehadiran jemaat beribadah sangat jauh berbeda dengan kehadiran jemaat ketika menghadiri perayaan-perayaan lainnya yang kita sebut sebagai perayaan-perayaan hari besar. Namun dalam Almanak HKBP, contoh salah satu memang itu sangat konsisten, di mana di sana disebutkan kenaikan Tuhan Yesus ataupun memperingati kenaikan Tuhan Yesus disebut juga sebagai pesta ataupun hari besar, ibadah raya. Sama dengan pesta memperingati Natal, ibadah raya memperingati Natal, ibadah raya ataupun pesta besar memperingati Jumat Agung, juga demikian dengan Paskah dan datangnya Roh Kudus. Lalu kenaikan itu pun disebut sebagai pesta. Berarti ini sesungguhnya memang pesta besar, perayaan besar, walaupun faktanya, walaupun dalam kenyataannya memang betul-betul berbeda. Namun sejujurnya saudara yang terkasih, perayaan kenaikan ataupun memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini sangat penting bagi orang Kristen. Khususnya sejarah pekabaran Injil dan perkembangan gereja. Kalau misalnya saya berimajinasi berada di tempat bersama dengan murid-murid di saat Yesus akan naik ke surga, lalu saya akan mengatakan dan bermohon, Tuhan Yesus tolonglah tinggal di bumi. Janganlah naik ke surga karena bumi ini penuh dengan penderitaan. Bumi ini masih banyak sekali yang harus dibenahi ataupun bumi ini masih memerlukan Engkau. Itu yang saya katakan kalau saya mau berimajinasi ataupun kalau saya berimajinasi berada bersama dengan murid-murid. Saya sangat tidak rela kalau Yesus naik ke surga. Apakah karena kenaikan ini seperti bentuk perpisahan, maka banyak orang yang kurang suka dengan perpisahan? Ya, memang kita tidak pernah melihat orang-orang merayakan perpisahan. Pertemuan yang sering dirayakan, tetapi perpisahan tidak. Memang kenaikan Tuhan Yesus terlihat seperti perpisahan untuk murid-murid dan juga untuk bumi. Kemudian saya juga pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang disuruh orang tuanya berdoa pas perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Lalu anak itu berdoa,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah naik ke surga. Dan biarlah Engkau di sana, jangan lagi kembali ke bumi sebab orang-orang akan menyiksa Engkau kembali atau menyalibkan Engkau kembali. Pikiran yang polos dari anak ini juga sering mewakili pikiran kita. Karena kita berpikir kenaikan itu adalah keterpisahan. Yesus berada di sorga, lalu manusia ada di bumi. Padahal dalam iman kita selalu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang omnipresent, hadir di mana saja, dan ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi tetap saja kadang kita memikirkan, atau seperti anak-anak tadi dalam kepolosan, Yesus berada di surga, kami berada di bumi, lalu terpisah sedemikian. Nyatanya tidak seperti itu. Yesus itu omnipresent. Lalu yang membuat perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ataupun kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting adalah peristiwa ini adalah peristiwa besar ketika Yesus memakai kembali mahkotanya. Itu artinya seluruh alam semesta berada di bawah kuasanya. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film The Lord of the Ring, mungkin ini berada dalam episode The Return of the King. Datangnya atau kembali sang raja pada kerajaannya. Dari mana ia berasal? Nah, Tuhan kita berasal dari surga, berasal dari tahtanya di sorga, kemudian ia turun ke bumi, dan ia kembali lagi pada tempatnya semula. Nah, ini tentu kembalinya sang raja ini, dan ia memakai mahkotanya kembali, tentu adalah pesta sukacita besar di surga. Dia akan disambut lagi karena dia akan berada di sebelah kanan Allah Bapa dan jadi mahkotai, dan surga akan bersukacita. Untuk itu kita mesti bersukacita. Karena tidak ada kekuatan lain, tidak ada power ataupun yang mengatasi Yesus Kristus. Dan itu telah dinyatakannya, dan pemerintahannya telah dimulai ketika ia naik ke surga. Pemerintahannya di bumi dan di alam semesta semakin nyata. Sebab kuasanya akan menyebar ke seluruh dunia ini. Walaupun sedikit tanggapan tentang Markus 16, khususnya ayat 17 dan 18, dan bagian itu dari ayat 15, itu adalah bagian, kalau saya boleh sebutkan, itulah bagian pidato perpisahan Yesus. Maka nampaknya terkesan Tuhan kita emosional. Dalam arti emosional, ia mengutus seluruh murid untuk menyebarkan kabar baik dan tidak takut. Karena ia sudah memiliki power. Tidak takut pada racun dan hal-hal yang lainnya, bukan berarti bertindak bodoh, tetapi itu artinya Injil atau penyebaran kerajaan Allah akan mengalami banyak tantangan. Tetapi orang-orang percaya akan mampu menghadapi semua itu. Tentu bukan dengan sengaja minum racun dan lain-lainnya. Bukan. Tetapi kerajaan Allah sudah dimulai penyebarannya. Lalu diutus ke seluruh bumi untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Nah, ini satu pengutusan yang luar biasa. Lalu Yesus menguatkan murid-murid itu untuk tidak khawatir, untuk tidak takut. Tuhan kita, ia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ia akan menyertai kita dalam segala tantangan ini. Maka disebut tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya ini tidak hanya satu orang. Ada orang percaya yang bisa menyembuhkan dengan doa dan lain-lainnya. Ada orang percaya yang bisa digigit ular, contoh seperti Paulus, tapi tidak mati. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah
kuasa dari Sang Raja yang dimahkotai ini akan menyertai kita. Kuasa dari Yesus Kristus yang akan naik itu atau yang akan kembali mengklaim kerajaannya itu akan menyertai kita. Maka tidak perlu takut. Nah, ini menjadi pesan yang dapat di situ ditangkap adalah bukan berarti tanda dari orang percaya harus minum racun dan lain-lainnya, tidak. Tetapi akan ada tantangan pada pemberitaan kerajaan Allah. Tetapi sebesar apapun tantangan itu, jangan takut. Tuhan menguatkan. Sang Raja yang dimahkotai itu, Sang Raja yang mengklaim kembali kerajaannya itu akan memberi kekuatan bagi kita. Dalam segala rencana kita atau dalam segala pekerjaan yang kita lakukan demi penyebaran Injil. Maka sangat penting saudara-saudara kita hadir dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sangat penting kita beribadah walaupun itu di rumah untuk saat ini. Tetapi jangan mengabaikan perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Ini luar biasa. Ini mengingatkan kita kembali kuasa yang begitu besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.